Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay! Masih bersama aku Itnil nih, channel yang suka makan. Nah guys, di video kali ini aku mau mendatangi salah satu teman lama aku yang udah berhasil sukses di usia dia yang masih dibilang muda ya. Jadi sedikit cerita ya, dulu tuh dia berhenti kerja. Setelah dia berhenti kerja, dia tuh nekat untuk membuka usaha yang sebenarnya dia tuh nggak tahu banget sebenarnya tuh kayak usahanya yakin gak sih ini bakalan sukses kayak gitu. Nah tapi qadarullah ya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, akhirnya sekarang dia menjadi bisa dibilang owner Sempol Ayam yang sukses, yang udah punya 3 karyawan. Dia bisa menggaji 3 karyawan dengan usaha yang awalnya dia melihat di YouTube, di Google, dikalkulasiin, lalu ditambah racikan-racikan sendiri. Akhirnya dia sekarang sukses guys. Nah guys, jadi kali ini aku sudah bersama siapa namanya? Diani. Diani, tapi karena kita teman akrab banget, jadi dari dulu tuh gue manggil dia dengan nama Dayan. Jadi karena aku tuh sama dia teman dekat banget guys. Oke, langsung aja ya ke topik pembicaraan. Nah jadi gini Day, pertama gue bingung banget kenapa lo memutuskan untuk berhenti bekerja dan buka usaha. Alasannya apa? Yang pertama, Lihat ke kamera Bu. Oke. Ini Bu ya Bu. Oke. Yang pertama itu gue memang nggak suka yang namanya kerja di bawah aturan orang. Itu tragis banget. Soalnya gue pernah yang namanya kerja sebagai BA waktu itu, dituntut untuk cantik, dituntut untuk nggak gemuk. Padahal kan emang body gue ya ibaratnya gue keturunannya lebar lah ya. Terus juga nggak boleh berjerawat. Intinya bener-bener harus perfect lah, udah kayak model-model gitu loh. Maaf ya Mel, lu mah karena make up. Terus ya memang kalau usaha sih enaknya duit sendiri, bisa dipakai setiap hari juga bisa. Jadi nggak usah nunggu bulanan gitu loh. Jadi sewaktu-waktu saya butuh duit, ya itu hasil usaha saya sendiri gitu. Oke, pertanyaan kedua, kenapa milih usaha Sempol Ayam? Untuk usaha pertama kali kan Sempol Ayam ya? Bukan, jadi usaha yang pertama itu Thai tea. Terus iseng-iseng aja sih jajan kayak di mana, di pasar lama gitu, jajan apa sih yang lagi hit sekarang ini. Oh, kita bikin sempol ayam. Dulu itu sempat banget bikin sempol ayam itu keras, udah kayak stick drum, tau kan itu? Iya keras banget. Sumpah pertama kali nyoba itu sahabat SD gua, itu namanya Ajis, inget banget gue sama bininya. Dari sambelnya sih udah endul, udah mantul. Memang gue tuh hobi banget yang namanya masak sambel, apalagi ya kan, karena gue hobi pedas. Tapi kalau untuk sempolnya, aduh enggak banget, makasih. Terus lo ngerasa gagal pada saat itu? Oh enggak, tapi gue tetap coba, dan selama itu gue buang-buang bahan sampai kurang lebih 2.500.000. Itu gue 2 bulan, itu selama gue bekerja gue terus-terusan buang bahan itu. Udah diomelin sama gue, kata sama gue udah nggak usah lah usaha-usaha kayak gitu. Sama gue kan jadinya jengkel juga ya kan. Ya udahlah kata gue. Tapi tetap aja guanya cari-cari yang bener-bener pas dirasa, ya udah. Akhirnya sampai sekarang. Dan pertama kali lo nyoba resep sempol itu apakah dari YouTube kah atau dari resep turun-temurun orang tua? Kalau dari YouTube sih sebenarnya kita ambil dari bahan pokoknya aja, karena dari YouTube ataupun dari Google itu kadang suka nggak sama rasanya, bentuknya, terus juga suka nggak sama juga apa yang biasanya kan. Kalau sempol nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek juga gitu, jadi bener-bener beda lah. Intinya sih dari bumbunya itu dirinci semuanya apa yang harus kita pakai dan apa yang harus kita kurangin gitu. Berarti diambil dari YouTube lalu lu kelola sendiri dengan resep sendiri? Iya, dengan resep sendiri kayak gitu. Jadi nggak pure dari YouTube, nggak pure dari Google. Jadi memang udah resep dari sendiri. Jadi diambil dari inti-intinya aja. Apa nih intinya? Misalkan nih di YouTube ada bawang putihnya, ada bawang merahnya, terus di Google ada bawang putihnya aja. Kita searching lagi di yang lain. Oh berarti kita pakai bawang putih aja gitu. Jadi yang lain nggak pakai gitu. Gue dengar sekarang lo udah punya karyawan ya? Ya. Kita kalah guys, dia sekarang berhenti kerja, nekat usaha dengan jerih payah dia sendiri. Kalau dia tuh pasti bakalan bisa usaha. Karena gue tuh tahu banget dia tuh orangnya nekat banget. Dia tuh visi misi dia pasti bakalan sukses di tangan dia sendiri, bener nggak? Amin ya Allah, amin. Karyawan berapa jumlahnya? Dulu sih sempat punya dulu ya. Sekarang kan masih corona, punya 3. Tapi sekarang udah 2 lah, masih 2. Sekarang 2, dia udah bisa ngegaji karyawan. Kalian harus ambil sisinya.
sisi baiknya dari, jadi kalau misalkan berhenti kerja tuh ternyata bisa juga menghasilkan usaha sendiri ya. Iya, iya. Jadi jangan putus asa. Jadi gini guys, aku punya cerita satu ya. Jadi dulu itu aku pernah ngelamar kerja itu waktu itu jadi sales. Aduh, ini cerita sedih banget sumpah. Ini pengalaman banget. Aku pernah kerja sebagai sales dulu itu, sales di bandara di M1 dulu itu. Nggak perlu disebutkan lah kantornya. Intinya dia menjual coklat, sejenis coklat itu dulu itu namanya sales kan pasti harus kunjungan dong ke toko gitu kan. Kita kunjungan ke toko-toko dan harus cari NOO. NOO itu artinya new outlet baru, pokoknya intinya cari outlet baru lah gitu. Outlet yang nggak aktif kita aktifin dengan yang baru. Terus udah kayak gitu saya udah cari segala macamnya di situ, kok kayaknya gue nggak ngerasa dihargain juga sama atasan gue juga. Gue kehujanan, kepanasan, gue pulang malam aja disangkanya gue bawa kabur duit. Terus besok paginya gue ditegor dan atasan gue maki-maki dengan bawa-bawa fisik kayak gitu. Jadi maksud gue ya body shaming. Jadi memang fisik gue kayak begini, gue ada kekurangannya begini. Cuman ya udahlah, namanya hidup kan nggak semulus kayak orang ngeliat gitu loh. Kayak sekarang usaha juga kayaknya wah enak ya orang punya usaha, tapi kan nggak tahu yang namanya ruginya, yang namanya ya betul jatuh bangunnya seperti apa kan gitu. Dan oke, pertanyaan ke berapa sih tadi ya? 3 kalau nggak salah ya. Pertanyaan ketiga, omsetnya per bulan berapa? Omset, kalau untuk omset itu rahasia perusahaan. Intinya alhamdulillah bisa cukup untuk keluarga, apalagi ada orang tua satu kan yang masih hidup ya. Intinya buat nyenengin dia lebih barokah aja sih, ibaratnya lebih senang aja gitu nyenengin orang tua. Jadi apapun yang orang tua minta, insya Allah kalaupun rezeki dari Allah ada ya pasti kita beliin. Intinya cukup lah buat kebutuhan keluarga gitu. Masya Allah. Jadi lo juga senang banget bisa memperkerjakan karyawan, jadi bisa bantu dia juga ya? Emang cita-cita gue pengen punya karyawan dan punya usaha itu banyak, karena zaman sekarang kan ya orang pendidikan yang SD, SMP, apalagi yang SMA sekarang ini sulit banget untuk cari kerjaan. Pengen banget saya buka lowongan kerja itu dengan banyaknya karyawan, itu kayaknya lebih enak aja sih, lebih asik, dan karyawan-karyawan gue juga nggak gue anggap sebagai yaitu orang lain, nggak, pasti gue rangkul semuanya. Oh, Coci. Nah, dan juga sekarang yang gue tahu tuh ada menu baru ya, kayak ada sempol mozzarella, terus soto ayam juga, sama sate ayam sambal dabu nggak sih? Itu stik ayam, bukan sempol ayam sebenarnya, stik ayam mozzarella. Kalau sempol kan dia nggak crispy. Memang sih sorry sebenarnya memang pernah kepikiran pengen bikin sempol ayam yang dalamnya mozzarella. Waktu itu zaman itu tuh ada yang namanya mozzarella, roti mozzarella. Semua orang itu pada booming mozzarella. Ya, gue tahu. Ya, gimana caranya gue nggak mau ngikutin ide dia, tapi bisnis gue sendiri masih satu menu lah. Itu tren mozzarella, tapi dengan ide lo sendiri sempol. Iya. Tapi pas udah dibikinnya itu kebanyakan pecah. Jadi udah gimana caranya akhirnya dipisah. Jadi ayam dengan mozzarella kita bumbuin jadi satu, tapi itu nggak dikukus. Jadi ayamnya yang dikukus gitu. Jadi dia nggak pecah saat mozzarellanya digoreng, baru lumer. Kalau pas digoreng kan waktu itu pertama kalinya mozzarellanya udah hilang, padahal kita pakainya udah banyak. Tapi di antara mozzarella sama sempol ayam yang biasa itu lebih laris yang mana? Mozzarella Tetap ya, mozzarella. Jadi ini kira-kira mau buka cabang di mana lagi, Bu? Targetnya sih insya Allah kalau udah ada rezeki lagi pengen buka 3 lagi. Itu daerah kabupaten sih masih di Rajek, pengennya ke Karawaci tuh, terus atau enggak ke Pasar Lama, pengennya insya Allah. Iya, harus di Pasar Lama tuh rame banget. Kita lihat dulu sewanya ya, soalnya di situ kan kawasannya premannya banyak banget. Iya. Jadi kalau kita mau buka stand itu harus dipikirkan, bukan cuma asal buka aja ternyata. Iya, harus dipikirkan dari yang pertama minusnya dulu. Di situ minusnya apa nih? Kalau misalkan kita aman nggak dari Satpol PP, karena kan kita pedagang kaki lima. Terus keamanannya bagaimana nih? Begitu. Intinya sih yang paling pertama keamanan. Terus juga sewanya berapa harus jelas gitu. Semuanya harus jelas. Jadi itu semua udah bersih apa belum gitu. Rinciannya harus jelas semua. Oh gitu, oke. Kata-kata terakhir nih ya, gue pengen lo memotivasi banyak orang termasuk gue
gimana caranya buat kita tuh nggak takut buat buka usaha sendiri di kaki kita sendiri tanpa takut merasa gagal. Soalnya sampai detik ini juga gue kayak mau buka usaha sendiri tuh kayak gue takut gagal, gue kayak nggak bisa deh gitu. Gimana sih menghilangkan rasa itu dalam hati kita biar kita tuh semangat kayak lo. Gue juga pengen kayak punya karyawan 1000 gitu. Amin ya Allah, gue juga pengen. Oke, silakan gimana? Gini, yang pertama percaya diri aja. Percaya diri. Sering buka Google, sering nonton YouTube-nya Dewa Eka Prayoga. Waktu itu pernah ada yang ngasih tahu gue, coba deh buka YouTube-nya Dewa Eka Prayoga. Jadi terus terang. Jadi terus terang aja di situ yang pertama passion. Jadi passionnya kalian tuh apa? Kalau misalkan passion kalian bisa di make up tapi kalian terjun ke dunia masak ya nggak bisa dong. Nanti yang ada makannya di make upin kan, jadinya nggak lucu. Kalau menurut lo gue apa nih? Passionnya apa gue? Selebgram mungkin, selebriti. Tapi dari gayanya dia, kalau dari gayanya Mela sih model. Oke, jadi sebenarnya semua orang itu bisa sukses ya. Semua orang bisa sukses semuanya, yang penting jangan menunggu rezeki. Walaupun kalian udah kerja 1 bulan digaji, tapi alangkah baiknya kalian punya sampingan lagi. Dulu saya juga gitu, usaha sambil kerja. Jadi gimana tuh rasa capeknya? Mereka juga pada bertanya, kapan sih lo tidurnya? Ya sewaktunya gua aja. Oke guys, itu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. See you on the next my video. Bye bye bye.